Halo semuanya, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita membuat sebuah grafik atau chart di dalam Microsoft Word. Seperti apa? Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama kita buka terlebih dahulu adalah program Microsoft Word, ya seperti biasa. Setelah terbuka programnya, Microsoft Word-nya sudah terbuka. Kita masuk ke bagian menu bar Insert. Di sini ada Chart. Oke. Setelah terbuka, kalian akan dihadapkan kepada pilihan bentuk-bentuk dari chart yang tersedia di Microsoft Word, mulai dari kolom, line, pie, bar, dan seterusnya sampai combo. Nah, yang akan kita gunakan atau yang lebih sering kalian gunakan nanti adalah kolom, line, pie, bar, dan area. Iya, ini yang biasanya saya jadikan sebagai tugas, ya. Tinggal nanti tergantung dari perintahnya atau tugasnya seperti apa, dimintanya bentuknya seperti apa, ya, atau model chartnya seperti apa, modelnya kolom. Nah, kita klik kolom, ternyata di dalamnya masih ada bentuk-bentuk lainnya, ya, dan ini masing-masing punya nama. Contohnya ini, kalau kita arahkan mouse kita ke sini, nah di sini namanya adalah cluster kolom. Kalau line, yang pertama ini adalah line, yang kedua stack line, ya. Ini cukup diarahkan saja mouse kalian, maka nanti akan keluar tulisannya atau namanya, ya. Oke, sebagai contoh di sini kita pilih yang kolom, ya. Kita pilih yang kolom, sudah kita klik. Kalau ada bentuk yang lainnya, nah di sini untungnya nggak ada, ya. Jadi langsung aja di bagian atasnya kalian pilih mau yang bentuknya seperti apa, ya. Nah, misalkan yang ini, ya, yang cluster kolom. Kita klik, lalu kita klik OK. Nah, datanya sudah tampil nih, atau grafiknya sudah tampil beserta dengan datanya. Oke, grafiknya sudah tampil beserta dengan datanya. Datanya yang mana? Ini loh datanya. Nah, yang ini, ya. Yang ini adalah untuk, atau ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam chart kalian atau grafik kalian, ya. Jadi di sini ada series 1, series 2, series 3, ada kategori 1, kategori 2, 3, dan 4. Series ini yang mana? Series ini adalah menunjukkan yang ini nih. Warna biru ini adalah seri 1, warna oranye ini adalah series 2, warna abu-abu ini adalah series yang ketiga. Nah, ini 1, 2, dan 3 atau warna biru, warna oranye, dan warna abu-abu yang sebelah sini ini masuk ke dalam kategori 1. Nih, ya. Jadi satu baris ini adalah kategori 1. Ini adalah kategori 1. Yang ini masuknya adalah kategori 2. Nah, seperti itu. Oke. Biar tidak terlalu lama penjelasannya, langsung aja ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya saya ingin membuat seperti ini. Nih, jumlah pencari kerja menurut kelompok umur tahun 2015. Ini adalah tabelnya. Nah, dari tabel ini nanti akan kita buat ke dalam bentuk chart atau grafiknya di Microsoft Word. Seperti apa? Seperti ini caranya. Tinggal kalian masukkan aja datanya. Tadi kalau kalian perhatikan di sini ada series 1, series 2, ya kan? Nah, di sebelah sini tadi apa? Kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan kategori 4. Nah, sekarang tinggal kita rubah di sini. Ini menjadi laki. Oke. Lalu di sebelahnya, ya, kita sudah selesai, tinggal kita klik aja di sebelahnya. Lalu kita tulis perempuan. Nah, ya. Oke, karena di sini tadi cuma ada laki-laki dan perempuan, berarti yang series 3 nggak kepake, ya. Oke. Di sini tadi adalah 15 sampai 19. Kita tuliskan 15. Oke.
Untuk yang selanjutnya kita akan merubah untuk bagian yang ini ya. Maaf tadi sempat terpotong untuk videonya. Jadi kita buat aja untuk yang bagian ini ya. Yaitu datanya adalah 15 sampai 19. 15 sampai 19. Oke. Lalu enter. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan saja untuk yang lainnya ya. Nah, di sini sudah tadi. Kalau sudah selesai semuanya untuk bagian datanya, tinggal kita close. Oke. Setelah itu akan tampil chartnya seperti ini. Ya. Sekarang tinggal kita bisa atur nih chartnya. Ini karena ada di pinggir ya. Di sebelah kiri ini bisa kita rata tengahkan. Atau nanti juga ada yang lebih lanjut ya. Nanti ada tulisan-tulisannya di sekelilingnya, lalu ada tabelnya atau chartnya di tengah. Supaya bisa seperti itu nanti akan ada di video yang selanjutnya. Yang sekarang kita akan belajar bagaimana merubah dari chart title-nya, karena di sini jumlah pencari kerja menurut kelompok umur tahun 2015. Nah, sedangkan di sini adalah chart title. Bagaimana cara merubahnya? Cukup dengan kalian klik saja. Nah, setelah itu kita blok ya. Kita blok, klik, tahan, geser. Lalu kita tambahkan tulisan grafik ya. Jangan lupa tuliskan kata-kata grafik di depannya. Grafik jumlah. Ups, ini terlalu besar ya. Ini besar semuanya. Kita hapus dulu. Grafik jumlah pencari kerja menurut kelompok usia atau kelompok umur tahun 2015. Iya, kalau sudah tinggal kita klik di luar. Nah, kita sudah berhasil untuk merubah dari grafik chartnya ya, dari chart title maksudnya ya. Oke, kita sudah berhasil merubah chart title-nya. Yang tadi tulisannya chart title sekarang sudah menjadi grafik jumlah pencari kerja menurut kelompok umur tahun 2015. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk merubah ini ya, sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan ini mau warna biru, mau kalian tambahkan efek yang lainnya, atau ini mau warna merah, kalian mau tambahkan efek lainnya, atau ini mau gradasi ya, boleh aja. Seperti apa? Cukup dengan kalian klik saja sekali yang warna biru, maka semua yang berwarna biru ya, atau yang di bagian laki-laki ini akan terseleksi semuanya. Lalu kalian bisa pergi ke bagian desain. Bagian format ya. Di bagian format di sini ada shape style. Nah, di bagian shape style, kalau kalian ingin merubah warnanya yang solid, tinggal kalian pilih saja mau warna solidnya seperti apa. Tapi kalau kalian ingin warnanya adalah gradasi atau gradien, kalian masuk ke bagian gradien. Nah, di bagian gradien kalian pilih yang more gradient. Lalu kalian pilih yang gradient fill. Nah, di sini bisa kalian atur. Misalkan kalian mau warnanya yang pertama, kita klik dulu warna pertamanya, lalu kita rubah misalkan menjadi warna hijau. Nah, lalu warna keduanya kita klik, kita rubah misalkan menjadi warna abu-abu. Oke, ya, jadinya seperti ini ya. Ini adalah untuk pemilihan angle-nya atau sudut kemiringannya ya. Nah, bisa kalian perhatikan ini sekarang di sebelah di sebelah kirinya maksudnya. Nah, ini kalau kalian perhatikan di sebelah kiri sini ini berwarna hitam, sebelah kanannya berwarna hijau. Nah, ini kalau dirubah angle-nya, nah dia akan berputar ya, dia akan berputar. Jadi nanti yang warna hitamnya ada di sebelah kanan. Nah, kalau 360 jelas ya, dia nanti ada di sebelah kanan hitamnya. Gitu ya. Oke. Jadi untuk yang di bagian angle-nya sesuaikan saja dengan kreativitas kalian, atau mau secara defaultnya tadi adalah 45 ya, atau 40 tadi.
Terus untuk yang di bagian direction ini bentuk-bentuknya ya. Nah, di bagian type-nya ini linear, ada radial itu bulat ya, hanya membulat saja. Lalu rectangular ini adalah bentuknya yang kotak-kotak begini ya. Lalu ada yang pad. Nah, semuanya balik lagi ke kreativitas kalian ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan kalau ingin membuat gradasi ya seperti ini, gitu ya. Oke, lanjut. Kalian bisa tambahkan juga ada shape effect. Jadi masing-masing ini semuanya nanti pun juga seragam ya. Kalian bisa tambahkan shape effect. Di sini ada bevel yang bentuknya seperti button ya. Nah, jadinya seperti 3D seperti itu ya. Lalu bisa kalian tambahkan juga untuk yang shadow-nya. Kalian mau shadow yang seperti apa? Nah, seperti ini misalkan. Ya, ada shadow-nya di belakang. Tuh, oke. Nah, sekarang kita untuk yang di bagian oranye atau yang di bagian perempuan. Misalkan perempuan mau warna biru ya, biasanya ya. Nah, warna biru. Oke, kita klik dulu. Kalau yang keduanya sama ya. Nah, contohnya seperti itu deh. Oke. Untuk yang bagian shape effect shape fill ya, shape fill gradiennya tadi sudah. Sekarang kita akan masuk ke shape effect-nya. Kita tambahkan ada efek bevel sama kayak yang ini tadi. Lalu kita tambahkan juga ada efek shadow. Usahakan shadow-nya sama ya. Kalau menghadap ke kanan ya ke kanan semuanya. Jangan ada yang ke kanan, yang perempuannya ke kiri ya, beda. Gak enak juga nanti dilihatnya, gitu ya. Oke. Bukan hanya untuk bagian ini saja ya, bukan hanya untuk yang bagian batang-batangnya ini saja, tapi bagian tulisannya ini pun juga kalian bisa merubahnya ya. Kalian bisa pilih, misalkan kalian mau warnanya seperti apa ya. Kita masuk dalam chart tool format, ada word style-nya. Kita pilih gradien, mau gradiennya seperti apa ya, seperti itu misalkan. Atau mau warna yang lain, misalkan warna hijau, lalu di sininya jadi warna biru misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti ini. Nah, ya, itu juga bisa. Tambahin juga dengan text effect yang lainnya, misalkan tambahin glow. Nah, jadinya seperti itu. Nah, ya. Atau yang lainnya. Jadi bisa. Kalian mau merubah ininya bisa, oke? Nah, sekarang lanjut. Untuk yang di bagian grafiknya sendiri, ada yang harus ditampilkan, ya. Ini kan kalau dibaca grafik jumlah pencari kerja menurut kelompok umur tahun 2015. Oh, hijau itu laki-laki, biru itu perempuan. Ini kok ada series 3? Ini 20. Ini apa sih, ini 15 sampai 19 tingginya apa gimana nih? Apa ininya? Jumlah anaknya. Nah, ya kan bingung kan? Oleh karena itu ada yang perlu kalian tambahkan, yaitu adalah axis title. Nih ya, caranya kita klik lagi nih di bagian grafiknya. Nah, lalu ada di sebelah kanannya nih yang tanda plus. Di sini ada chart element. Kita klik. Ada axis title, kita klik. Oke, axis title-nya sudah muncul ya di bagian bawah nih. Di sini ada axis title, di sebelah kiri juga ada axis title. Nah, axis title-nya ini kita blok. Lalu kita ambilkan ini dari mana? Kita ambilkan dari sini. Kelompok umur dalam kurung tahun. Nah, ini kita tuliskan kelompok umur dalam kurung tahun, tutup kurung. Oke. Sekarang selanjutnya adalah yang di bagian sebelah kiri. Yang di bagian sebelah kiri ini kita blok dulu. Ini kita ambilkan dari mana? Bukan dari sini ya, bukan dari pencari kerja. Nah, terus dari mana dong? Ini apa sih 0, 5, 10, 15? Oh, ini adalah banyaknya. Iya, seperti itu. Oke. Ini pun juga bisa ditambahkan dengan
format ya, atau bentuk yang lain. Misalkan kalian ingin merubah bentuknya, misalkan menjadi seperti ini. Nah ya, yang ini misalkan juga menjadi seperti ini. Oke, boleh kok. Ini juga bisa kita rubah juga nih. Kita klik ya. Nah, kita klik satu ini ya. Kita rubah, misalkan mau yang ini juga boleh, tapi warnanya bedain dong. Jadi warna oranye. Boleh. Ini juga dong tulisannya. Bisa dong? Bisa. Rubah warnanya atau efeknya? Boleh. Jadi warna apa ya? Warna hijau. Boleh. Nah, ya. Jadi semuanya bisa dihias. Oke. Selanjutnya, setelah kalian berhasil menambahkan tadi ada axis title ini ya. Nah, yang berikutnya adalah kita coba untuk membacanya. Grafik jumlah pencari kerja menurut kelompok umur tahun 2015. Oh, 15 sampai 19. Oh, ini adalah kelompok umurnya. Ini adalah kelompok umur, bukan jumlah anak. Atau ada lagi, oh ini kelompok umur, bukan tinggi badannya. Nah, ya. Banyaknya ada berapa nih? Banyaknya adalah 12. Jadi bacanya pencari kerja kelompok umur 15 sampai 19, untuk yang laki-lakinya banyaknya 12. Untuk laki-laki kelompok umur 20 sampai 29 banyaknya adalah 22. Begitu cara membacanya ya. Oke, lanjut. Di bagian chart elemen yang perlu kalian tambahkan ada apa aja sih? Sebenarnya yang dibutuhkan itu hanyalah si aksesnya nih ya. Akses itu yang ini ya. Nih aksesnya. Ini kalau kita coba untuk uncheck. Nah, ya. Jadi ini tidak akan tampil. Lalu ada axis title, itu yang ini tadi ya. Lalu ada chart title yang atas. Nah, ini ada data label. Nah, data label ini bisa ditampilkan, bisa juga enggak. Ya. Cuma nanti tergantung dari soalnya atau kebutuhan kalian. Misalkan kalian nanti sudah kerja ya, misalkan dibutuhkan untuk menampilkan, ya kalian tinggal cek yang di bagian data label itu ya. Nah, di bagian data label ini pun juga ada bentuknya lagi. Kita klik yang bagian sebelah kanan nih. Nah, ada center. Kalau center tuh dia ada di dalam dari ini ya, di dalam dari batangnya, ada di tengah-tengah. Inside end berarti dia ada di bagian ujung, dalam ujung, atau dalam bagian atas ya, dalam atas. Inside base dia adanya di bagian dalam bawah. Outside end ini secara defaultnya tadi ya, kalau kita langsung uncheck maka yang terpilihnya adalah yang outside end. Nah, data call out bentuknya yang seperti ini. Nah, yang biasanya dipakai adalah yang antara si inside end atau yang outside end, biasanya itu ya. Oke, ini bisa kita uncheck. Di sini saya hanya menunjukkan saja si data labelnya. Lalu yang berikutnya ada data tabel. Nah, data tabel ini menampilkan tabelnya di dalam grafiknya. Jadi satu komplek ya. Satu komplek ini ada grafik, ada datanya atau ada tabelnya ya. Cuma yang bentuknya seperti ini agak jarang ya. Biasanya bentuknya itu antara grafik tabelnya di bagian atas, lalu ada tulisan-tulisan, lalu di bagian bawahnya bentuk grafiknya. Biasanya seperti itu ya. Oke. Lalu ada error bar ya, error bar, terus ada grid line. Grid line itu yang bagian belakangnya ini ya. Nih, kalau kita uncheck, nah bersih. Ya. Lalu ada legend. Legend tuh yang bagian bawah ini ya. Ini bagian bawah, legend. Dan ini legend pun juga nanti ada pilihan lainnya nih kalau kita klik sebelah kanan. Yaitu ada yang di sebelah kanan, sebelah sini ya. Masih di dalam satu komplek grafik. Lalu ada di bagian bawah dan ada di bagian kiri dan di bagian atas. Itu untuk bagian legendnya. Ya. Lalu berikutnya ada trend line. Nah,
yang biasanya ada di dalam sebuah grafik itu adalah si akses, axis title, chart title, grid line, dan legend. Biasanya itu yang ditampilkan di dalam sebuah grafik ya. Oke, lanjut. Sekarang saatnya kita melihat kembali apakah datanya sudah benar atau belum. Nah, ternyata datanya ada yang salah nih. Bagaimana cara kita membetulkan? Kita klik kembali bagian chartnya atau bagian grafiknya, lalu kita masuk ke bagian desain. Kita klik yang edit data ya. Oke, nah ini akan tampil. Si Excelnya akan tampil. Sekarang bagaimana caranya kalau misalkan datanya salah? Tinggal kalian rubah saja, misalkan di sini bukan 7 harusnya, misalkan 17. Rubah aja 17 lalu enter. Maka otomatis data atau chartnya itu akan berubah sendiri. Ya, ini bukan 8 tapi ini adalah 12 misalkan. Perhatikan untuk yang 45 sampai 49 yang ini ya. Berarti dia akan naik sedikit ke atas. Kita klik enter. Nah, ya. Lalu yang berikutnya, di bagian gambar di sini cuma ada laki-laki dan perempuan, Pak. Tapi kenapa di sini kok series 3-nya ngikut? Bagaimana nih supaya series 3-nya ini dan data series 3-nya nggak ikut, Pak? Tinggal kita arahkan ke bagian bawah. Oke, seperti ini ya, ada tanda anak panah yang serong. Ini kita klik, tahan, geser. Ya, jadi perhatikan di bagian laki-laki dan perempuannya berwarna merah, sedangkan series 3-nya tidak berwarna merah. Ya. Kalau series 3-nya berwarna merah seperti ini, maka dia akan ikut tampil nih di sini. Oh. Tapi kalau yang bentuknya adalah laki-laki dan perempuan saja, ya seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau ada area yang masuk, berarti kalian harus mengeluarkan area tersebut. Nah, atau bahasanya diseleksi ulang. Ya. Kalau ada data di dalamnya sini yang salah, tinggal kalian edit saja. 30 salah, misalkan jadinya 12. Tinggal ganti aja angkanya 1, 2, enter. Gitu. Oke, itu untuk merubah data kalau ada kesalahan ya. Nah, sekarang kita tinggal menghiasnya aja. Misalkan untuk bagian pinggir-pinggirnya ini kalian mau yang seperti ini ya, ada warna biru-birunya. Lalu di dalamnya ada warnanya juga. Bagaimana tuh caranya? Caranya kalian masuk dalam menu format ya. Kita klik bagian si chartnya ya. Kita klik, masuk dalam format. Lalu di sini ada shape fill. Ini untuk menambahkan warna di dalamnya ya. Shape fill misalkan mau warna hitam, nah jadinya seperti itu. Atau misalkan mau gradient juga bisa, seperti yang contoh tadi ya. Nah, seperti ini. Tapi karena tulisannya juga warna hijau, maka ini saya coba ganti menjadi warna yang agak lebih gelap. Nah, itu ya. Ini pemilihan warna sama seperti yang tadi. Lalu untuk bagian shape effect-nya pun juga kalian bisa tambahkan. Mau bentuknya seperti apa? Misalkan dipakein bevel, ya. Terus misalkan juga mau dipakein shadow. Nah, misalkan seperti itu, atau yang seperti ini, atau ini, ya, atau ini. Nah, ya, itu juga bisa. Kalian tambahkan lagi juga ada shape outline, atau misalkan mau ditambahin dengan glow, ya. Nah, jadi seperti itu. Wah, ya. Oke deh. Jadi grafiknya kalian itu menarik. Itu ya. Oke, sekian dulu nih materi kita hari ini. Mudah-mudahan materinya berguna ya buat kalian. Jangan lupa tetap semangat belajarnya dan tetap sehat. Bye-bye.